menggelar konser bertajuk Mencintaimu live in Singapura pada 24 Mei 2023 mendatang. Akan tetapi nih pemirsa, konser tersebut terancam batal dikarenakan salah seorang pengacara bernama Ludwig Siahaan mengungkapkan pihak promotor diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sehingga Ludwig Siahaan meminta ibunda dari Aurel Hermansyah ini untuk membatalkan atau setidaknya menunda konsernya tersebut. Sejauh ini kan yang kita tahu secara Instagramnya Krisdayanti, konser itu akan berjalan pada tanggal 24 Mei 2023 di Singapura. Jadi kita berharap setelah Ibu Krisdayanti dan Erwin Gutawa pun juga BRI yang mengetahui proses hukum ini dapat meminta kepada Berkat itu untuk membatalkan atau tidak-tidaknya menunda konser itu sendiri karena melukai hati dan masyarakat. Pemirsa rasis, Ludwig adalah kuasa hukum dari Fernando Lesmana. Fernando Lesmana menikah dengan Helda, namun saat pernikahan mereka masih resmi di mata hukum. Helda melangsungkan pernikahan dengan Frederick Suryacho tanpa sepengetahuan Fernando Lesmana. Hal itu yang membuat nama Helda dan Frederick Suryacho terdaftar dalam daftar pencarian orang dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Denpasar. Gugatan cerai kepada klien kami Fernando di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika persidangan masih berlangsung, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Helda melangsungkan pernikahan dengan saudara Frederick Suryacho alias Herik di Denpasar, Bali, tepatnya di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Badung. Itu pada tanggal Minggu 28 Maret 2021. Karena dalam status hukum masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum perkawinan antara Helda dengan Erik dikategorikan kawin. Oleh sebab itu, saya mendampingi Bapak Fernando Lesmana membuat laporan pengaduan pada Polresta Denpasar tanggal 28 Maret 2021, tepatnya hari Minggu siang. Dan laporan pengaduan kita diterima oleh Polresta Denpasar dengan nomor pengaduan nomor 252. Dan terima kasih kita sampaikan kepada Polresta bahwa laporan pengaduan kita itu ditindaklanjuti oleh Polresta dan memakai hukum acara pidana dengan tahapan-tahapan hukum acara pidananya, bahwa saudara Erik dan Helda dipanggil secara layak dan patut oleh Polresta Denpasar tidak mau hadir sehingga dikenakan tersangka, status tersangka. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, dia dipanggil terus oleh Polresta Denpasar namun tidak datang dan dikhawatirkan waktu itu sudah melarikan diri. Maka oleh Polresta Denpasar pada tanggal 10 Maret 2022 telah dikenakan DPO, status DPO untuk Helda dan Erik. Kemudian bahwa Polresta Denpasar selalu mencari dan kami menerima surat dari Polresta Denpasar berdasarkan SP2HP tanggal 19 April 2023, ternyata sudah dikenakan red notice oleh Polresta Denpasar terhadap kedua orang DPO ini. Jadi inilah gambarnya orang yang DPO itu. Ini ini atas nama Helda, ini atas nama Lantas, apa hubungannya dengan konser Krisdayanti dan apa yang membuat Ludwig menilai bahwa konser itu tak layak digelar? Ini karena statusnya ini adalah status DPO. Kemudian kita iseng-iseng lihat Instagramnya artis kita, diva kita, Krisdayanti.
Di dalam Instagramnya Krisdayanti ternyata tanggal 24 Mei ini akan diadakan konser di Singapura dengan promotornya PT Berkat Entertain Production. Inilah kita cari. Inilah promotor utamanya, promotornya Berkat ini. Kenapa? Bentar, Pak. Setelah kami telusuri kalau di sini namanya hak kekayaan atas intelektual, di sana di negara Singapura juga ada itu, bahwa ini Berkat Entertain Production ini dimiliki oleh Eric 50% dan dia direkturnya. Nah, Eric 50% dan dia direkturnya. Alamatnya pas semua. Dan Helda 25% dan dia komisarisnya. Itulah posisinya. Jadi pada kesempatan ini kami sudah menyurati sama Ibu Krisdayanti. Kebetulan beliau kan anggota DPR RI ya. Nah, karena kami tidak tahu alamatnya di mana terlalu 3 rumahnya, kami sudah melayangkan surat ini ke DPR RI. Tanggal berapa? Surat ini kami masukkan tadi 8 Mei ke persuratan di Sekretariat Jenderal. Di Sekretariat Jenderal di persuratan. Dan mereka berjanji akan menyerahkan langsung kepada Ibu Krisdayantinya, KD-nya. Fernando Lesmana membuat laporan di Polresta Denpasar, Bali pada 28 Maret 2021. Namun hingga saat ini, kasus ini belum menemukan titik terang. Oleh sebab itu pemirsa, Ludwig meminta Krisdayanti untuk berempati dan menunda konsernya di Singapura. Setidaknya sampai ada kejelasan hukum atas kasus yang menyeret pihak penyelenggara. Ibu Krisdayanti yang juga artis diva Indonesia dan saat ini memegang amanah sebagai anggota Dewan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jawa Timur 5, supaya dia bisa merasakan apa yang kami rasakan, dan besar harapan kami sesuai dengan ajas hukum yang ada di tempat kita, karena negara kita adalah negara hukum berstat, supaya sebelum pelaksanaan konser itu hukumnya harus dijelas dulu. Ya, rekan-rekan pers sekalian, kira-kira kurang lebih itu. Sejauh ini kan yang kita tahu secara Instagramnya Krisdayanti, konser itu akan berjalan pada tanggal 24 Mei 2023 di Singapura. Jadi kita berharap setelah Ibu Krisdayanti dan Erwin Gutawa pun juga BRI yang mengetahui proses hukum ini dapat meminta kepada Berkat itu untuk membatalkan atau tidak-tidaknya menunda konser itu sendiri, karena melukai hati dan masyarakat kita. Hingga saat ini, kejelasan mengenai batal atau tidaknya konser Krisdayanti di Singapura masih belum mendapatkan jawaban. Untuk itu, tim Rasis Infotainment berusaha untuk mendatangi kediaman diva tersebut. Akan tetapi sayang sungguh sayang, hasilnya nihil. Krisdayanti memilih bungkam dan enggan menemui awak media. Azriel Hermansyah yang ditemui di kediaman Krisdayanti ikut menanggapi mengenai konser ibundanya tersebut. Adik Aurel ini tetap berharap konsernya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Masih belum mendukung lah pasti. Ya, mungkin ada Taloli juga yang mengatakan. Ya. Tapi bisa sih tetap berjalan. Coba nanti teman-teman
aku nggak tahu soal permasalahannya, nanti bisa langsung nanti usahanya ini kan seperti apa, Bu? tetap profesional. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment,